Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Hari ini saya akan berbicara soal pergantian kabinet Jokowi. Ada 6 menteri baru. Kita bertanya, yang menarik adalah apakah pergantian atau reshuffle kali ini dapat berpengaruh kepada dinamika politik 4 tahun ke depan bagi Jokowi, terutama stabilitas politik. Kita lihat dari sisi politik, Jokowi sudah berhasil menarik satu gerbong lawan, yaitu setelah Prabowo, kini Sandiaga Uno yang menjadi pasangan Prabowo di Pilpres 2019 justru masuk menjadi anggota kabinet. Itu artinya nyaris semua gerbong lawan Jokowi di pemilu Pilpres 2019 sudah ditarik semua. Berarti kita lihat dukungan politik ke depan lebih baik lagi untuk Jokowi. Kalau di pemilu 2019 kemarin, Pilpres itu, kita lihat ada faksi-faksi di dalam lawan Jokowi. Ada faksi kekuasaan, yaitu mereka yang pemburu jabatan. Ada faksi ekonomi, yaitu mereka yang pengusaha tetapi kurang mendapat posisi lebih baik di era Jokowi. Ada faksi hukum bagi mereka yang tanda-tanda tersandung hukum dan yang sudah disandungkan hukum akibat dari berbagai macam persoalan, termasuk persoalan korupsi. Dan ada lagi faksi politik yang menjual agama. Mereka ini dipakai, ditumpangi sehingga bergabung menjadi satu kekuatan besar. Tetapi dengan adanya kemenangan Jokowi kemarin, maka faksi kekuasaan melemah dengan bergabungnya Prabowo ke kubu Jokowi dan sekarang bergabungnya Sandiaga Uno di kubu Jokowi lagi. Berarti selesai. Faksi lain pun melemah. Karena apa? Karena tadinya persatuan mereka adalah tentu dengan jaminan bahwa faksi politik yang menggunakan agama diharapkan membawa gerbong massa. Ternyata tidak. Ternyata kalah. Berarti kebutuhan mereka sudah selesai. Dan bahkan faksi-faksi ekonomi juga menipis logistiknya untuk membiayai berbagai kegiatan mereka. Sehingga faksi ini sudah tidak kuat, tercerai-berai, melemah. Sehingga ke depan ini memang dinamika politik untuk Jokowi lebih kondusif. Relatif tidak terlalu bermasalah besar. Itu cukup saja Jokowi tetap memainkan hukum seperti selama ini. Siapa yang melanggar hukum ditindak. Siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum ditindak. Cukup dengan itu saja. Tapi secara umum dinamika politik sampai 4 tahun ke depan masih cukup stabil untuk Jokowi. Jika ini di negara bijaksana, ini adalah kesempatan emas bagi Jokowi dan Kiai Ma'ruf untuk membangun kinerja lebih baik lagi ke depan. Dengan formasi-formasi seperti ini, dengan situasi dinamika politik yang relatif terkendali, relatif damai, relatif pelan, kesempatan untuk membangun kinerja lebih baik ke depan. Kalaupun terjadi dinamika politik yang lebih terasa, itu kecuali hanya pada efek dari ketegaran Jokowi dalam memberantas korupsi, dalam membangun ekonomi, menyingkirkan pelaku-pelaku ekonomi yang hitam,
sehingga mereka banyak yang akan sakit hati, dan ada sebagian dari yang kalah dalam pilpres, ada yang belum bisa menerima keadaan, dan itu relatif kecil pengaruhnya. Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin tidak ada cerita kalau 4 tahun ke depan kinerja tidak lebih baik, tidak ada cerita, karena semua keadaan menjadi sudah lebih baik. Terkhusus dengan kehadiran Pak Yakut yang dari NU yang sekarang menjadi Menteri Agama, itu saya melihat sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kalau Jokowi ingin membangun dinamika kehidupan beragama di Indonesia yang mencerahkan umat, mencerahkan manusia, bukan agama yang akhirnya menjadi sesuatu yang selama ini kita lihat tidak sehat ya, karena toh dengan beragama akhirnya pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, caci maki di mana-mana, sehingga agama kok sepertinya tidak menarik. Ini kali ini kehadiran menteri dari NU ini menarik bagi Jokowi untuk mau bermitra. Jelas komitmen NU kan kita sudah tahu bersama. Bagi saya NU adalah nomor teratas dalam hal menjaga NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan kebinekaan Indonesia. Ini kesempatan bagi Jokowi kalau mau serius memberantas intoleran, memberantas usaha-usaha untuk pergantian ideologi negara dengan ideologi lain, terutama ideologi khilafah. Ini kesempatan bagi Jokowi. Saya malah bukan meragukan Menteri Agama kali ini. Saya malah melihat bahwa apakah Jokowi serius dalam membersihkan radikalis atau intoleran, membersihkan yang bermisikan khilafah ini. Apakah serius? So, kalau Jokowi serius itu, maka inilah kesempatan bagi dia bermitra dengan Menteri Agama yang ini. Kalau sampai tidak bisa diberantas, tensi dan kekuatan intoleran di Indonesia tidak bisa dibendung, berarti menurut saya kekeliruan ada di Jokowi sendiri yang tidak memanfaatkan peluang dengan Menteri Agama yang ini. Demikian ulasan saya menyambut pergantian kabinet atau reshuffle kabinet kali ini. Jangan lupa berkunjung ke semua edisi di dalam channel Negara Bijaksana ini, karena setiap edisi selalu memberi jaminan pemikiran terbaru. Tidak ada pemikiran lama dan pemikiran yang biasa-biasa saja di channel ini. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan ketiga, kalau Anda suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik like di bawah ini. Dan kalau Anda ada tanggapan, pendapat berbeda, atau kita sependapat atau memberi penjelasan, silakan menulis komentar Anda di bawah ini. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.